Minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas untuk melakukan analisis e-commerce, gitu ya. Nah, sekarang siap-siap kelompok untuk presentasi, tetapi untuk presentasinya cukup satu saja yang dipresentasikan. Jadi kan kalian mengamati beberapa usaha kan, ya. Jadi silahkan nanti dipilih satu saja dan dipresentasikan. Nah, saya berikan waktu sekitar 5 menit bagi kelompok untuk berunding yang mana yang akan dipresentasikan dan sekaligus bersiap-siap. Jadi nanti begitu presentasi mulai tidak lagi lalu harus buka ini, buka itu dan seterusnya. Menunggu semua sudah siap. Ya. Oke, silakan 5 menit dulu dibahas di kelompok, lalu nanti akan saya pilih secara random siapa yang atau kelompok mana yang harus presentasi terlebih dahulu. Oke.
Baik, waktunya sudah cukup ya untuk berdiskusi. Saya kira sudah bisa disepakati mana yang akan dipresentasikan, lalu siapa yang dipresentasi atau gilirannya bagaimana. Oke, waktu Anda 5 menit ya maksimal. Kita mulai dari tadi hasil undian, itu adalah kelompok 7. Silakan. Kelompok 7 adalah Andri Benedik, Ageng Giwang, Serina, Salsadila, Gabriela Devani, dan Dina Irena. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, Mbak milik Mbak. Transaksi. Dari awal pembukaan bisnis, warung bakmi Lekbak ini sudah bekerjasama dengan GrabFood dan GoFood, sehingga warung bakmi Lekbak ini sudah lama dapat bertransaksi dengan pembeli secara digital, yaitu menggunakan OVO dan GoPay. Dengan adanya bekerjasama antara GrabFood dan GoFood dapat mempermudah penjual dan pembeli melakukan pertukaran. Lalu untuk produk juga sudah dapat dilihat dalam aplikasi Gojek, Grab maupun juga ada di aplikasi Google Maps, sehingga konsumen dapat membeli makanannya melalui aplikasi Gojek dan Grab maupun lewat WhatsApp. Lalu untuk distribusi produk, dalam pendistribusian, bakmi Lekbak ini mengandalkan driver Gojek dan Grab untuk pemesanan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Sedangkan untuk pemesan melalui WhatsApp akan diantar oleh karyawan secara langsung. UMKM ini kemungkinan tidak akan berubah menjadi digital secara sepenuhnya, karena bisnis ini juga tetap menyediakan pelayanan secara dine-in untuk pelanggan yang berada di sekitarnya. Penjualan secara online pada bisnis ini untuk menambah konsumen dengan produk yang ditawarkan dan juga untuk mempermudah jual beli. Sekian, terima kasih. Oke, jadi memang tidak bisa sepenuhnya digital ya, hanya bisa pemesanan dan pembayaran itu pun melalui aplikasi ya. Itu tadi kan bisa lewat WhatsApp ya, kalau WhatsApp bayarnya gimana itu? Nomor 7. Bisa melalui transfer, Pak. Oh, transfer, oke. Ya. Kalau cash on delivery itu nggak bisa ya? Itu juga bisa, Jadi, Pak. ya, kalau memberikan informasi yang lengkap. Baik, terima kasih kelompok 7. Berikutnya kelompok 1. Silakan. 1 ini Georgius Yeremia, Marcelino Kevin, Stefanus Arya, Andreas Aditya, dan Rudi Gunawan. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Pak Samiaji. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan presentasi hasil pekerjaan kami, yaitu tentang apakah UMKM yang kami pilih akan menjadi digital sepenuhnya. Yang pertama yaitu
Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai dapur Umiku. Untuk dapur Umiku ini sendiri dapat dibilang maju karena mengikuti perkembangan zaman dengan mendigitalisasikan tokonya. Walaupun dapur Umiku tidak memasukkan produknya ke dalam e-commerce, melainkan ke marketplace karena produknya berupa makanan dan tidak dapat berubah menjadi sesuatu yang digital. Untuk transaksinya sendiri, dapur Umiku menggunakan marketplace seperti Gojek, di mana pelanggan dapat memesan makanannya di GoFood dan juga memanfaatkan marketplace yang tersedia di sosial media seperti Instagram dalam memesan dan maupun memesan maupun membayar produknya. Untuk transaksinya sendiri, dapur Umiku menggunakan untuk pembayaran dapur Umiku sendiri sudah menerapkan pembayaran secara digital atau cashless, di mana dapat membayar produknya menggunakan e-wallet seperti GoPay dan m-banking. Kemudian untuk produk yang dibuat oleh dapur Umiku tidak dapat didigitalisasikan karena memproduksi makanan, di mana makanan sendiri tidak dapat dijadikan aset digital karena memiliki batas produksi, tidak seperti musik dan gambar yang dapat diproduksi secara limitless dan memiliki waktu yang terbatas, yang dimana makanan memiliki jangka waktu yang terbatas untuk digunakan. Untuk pendistribusiannya sendiri, dapur Umiku menggunakan pihak ketiga untuk pendistribusiannya, di mana dapur Umiku menggunakan Gojek sebagai pengirim produknya dan dapat mengirim produknya tanpa pihak ketiga atau mengirimnya sendiri untuk menghemat biaya. Kemudian kesimpulannya, akankah dapur Umiku dapat berubah menjadi digital sepenuhnya? Tidak, karena produk yang dijual dapur Umiku berupa kuliner, di mana sangat tidak memungkinkan kuliner atau makanan didigitalkan. Tetapi yang memungkinkan untuk didigitalisasikan sepenuhnya adalah transaksinya, yang dimana dapat menerima pesanan melalui marketplace yang digunakan. Pengguna marketplace ini bertujuan untuk menghemat budget untuk membayar sewa toko. Juga pembayaran dapat didigitalisasikan penuh atau cashless dapat menggunakan e-wallet seperti GoPay dan m-banking. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, jadi ini dia pakai GoFood dan Instagram itu ya? Iya, Pak. Oke, sebentar, ingatkan saya, ini makanannya apa ini? Makannya kayak masakan rumahan Oh, gitu, Pak. oke, Kayak oke. semisalnya Berarti ayam ini goreng, ya, terus ya. Nah, oke. Berarti kalau lewat Instagram ini juga modelnya pesannya langsung lewat Instagram itu atau bagaimana? Iya, Pak, bisa lewat Instagram. Oke. DM-an gitu, terus deal bisa langsung bayar gitu. Oke, ya baik. Terima kasih kelompok 1. Baik, berikutnya kelompok 9, silakan. 9, Gracia Margareta, Gusti Ayu Putu, Amanda Yosefin, Eva Rianti, dan Trivena Febrianti. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya selamat pagi Pak, di sini saya akan menjelaskan di bagian UMKM Cicips. Secara transaksi, Cicip sendiri sudah menerapkan konsep e-commerce secara digital penuh sejak awal pandemi berlangsung, yaitu dengan menggunakan transfer untuk pembayaran dan pemesanan melalui via online yang sangat memudahkan antara pihak Cicips dan konsumen yang sebelumnya hanya bisa membayar. Kemudian untuk di bagian produk, Cicips juga sudah dipasarkan melalui digital dengan contoh dapat dipesan via WhatsApp dan dapat juga dipesan melalui Shopee. Untuk pilihan produk, pihak Cicips memasukkan produk mereka dalam Instagram yang membuat banyak orang dapat melihat brosur katalognya.
Kemudian dalam pendistribusian, produk pihak Cicips juga sudah menerapkan via digital atau online. Cicips melayani pengiriman via GoSend, Grab Express, dan untuk pengiriman luar kota dapat menggunakan ekspedisi. Biasanya digunakan untuk pesanan melalui Shopee. Kemudian secara garis besar juga UMKM Cicips ini dapat berubah menjadi digital penuh. Mengapa? Karena era digital sangat mudah dan gampang, lebih praktis. Apalagi pada masa saat ini, kita belum dapat memprediksikan kapan pandemi akan berakhir. Oleh karena itu, mengingat kualitas dalam digital mulai dari pembayaran, pemesanan, bahkan hingga pengantaran akan jauh lebih mudah dan praktis melalui secara digital. Selain itu, karena sudah banyaknya dari pengamatan kita dari UMKM yang perlahan-lahan memindahkan sistem ke era digital untuk semakin memudahkan dan mempercepat proses transaksi. Sekian, Pak. Oke, baik. Jadi ini dari awal sudah pakai sosial media online ya untuk bisa bayar. Oke, pakai WhatsApp, Shopee, baik. Iya, Pak. Oke. Nah, tapi barangnya belum digital kan ya? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Barangnya tidak digital kan ya, ini makanan toh? Iya, Pak, makanan, Pak. Nah, berarti yang digital itu adalah transaksinya, pemesanan, pembayaran, dan marketingnya ya, iklannya ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Kelompok 9. Berikutnya adalah kelompok 3. Ya, silakan. Yurika, Igusti, Muhammad Fajar, dan Stefania. Silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis e-commerce. Kami ambil dari Dreamcatcher Bali untuk transaksi dalam bentuk pemesanannya. Dalam pemesanannya, Dreamcatcher Bali menerapkan e-commerce sebagai digital penuh karena UMKM ini beralih untuk menjual produk dengan memanfaatkan teknologi. Souvenir ini biasanya dipesan dengan cara datang langsung ke toko yang berada di Pasar Ubud. Namun, karena adanya pembatasan aktivitas dari pemerintah atau PPKM, maka toko ini membuka e-commerce dan pemesanannya dapat melalui DM Instagram atau melalui website yang terhubung langsung ke pesan WhatsApp. Nah, untuk pembayarannya, awalnya toko ini menggunakan uang cash untuk sistem transaksinya. Namun dengan adanya media elektronik, Dreamcatcher Bali sekarang menggunakan m-banking dan Western Union untuk bertransaksi agar lebih efisien dan efektif. Sehingga dalam transaksinya, Dreamcatcher Bali menerapkan e-commerce-nya secara digital penuh. Oke, Western Union itu yang bagaimana itu? Mungkin bisa dijelaskan. Western Union itu layanan yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan uang kepada penerima melalui sistem yang sudah disediakan, Pak. Oke, kalian tahu caranya enggak? Enggak tahu, Pak. Oke, jadi Western Union itu seperti layanan titip uang gitu sebetulnya. Jadi kalian datang ke satu cabang Western Union, kalau di Indonesia itu di PT Pos itu mereka melayani Western Union, lalu tinggal ngomong, ini mau kirim kepada siapa, di mana, gitu ya, ada alamatnya. Ya, nanti bayar kan, sejumlah uang, misalnya kalian akan kirim uang ke Inggris, gitu ya, kalian serahkan uangnya, nanti akan ada nomor atau buktinya, gitu kan, bukti setor itu. Nah, itu nanti tinggal diberitahukan kepada si penerima dengan bekal itu dan tanda pengenal, datang ke kantor Western Union terdekat, ambil uangnya, dan itu sudah langsung dikonversi ke dalam mata uang lokal. Ya, itu caranya seperti itu. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 8. Kelompok 8 ini adalah
Birgita Jessica, Birgita Lorencia, Fitria Putri, dan Adrianus Dimas. Apakah bisa diperbesar sedikit itu? Saya nggak terlalu kecil. Ya, cukup. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Saya Fitria Putri Andrianita akan mewakilkan teman-teman kelompok 8 untuk presentasi pagi hari ini. Jadi jenis usaha yang kami pilih untuk presentasi pagi hari ini adalah yang nomor 3, bisnis usaha toko organik yang menjual produk alami dan organik seperti obat-obatan. Dilihat dari sisi transaksinya, toko organik ini menerapkan transaksi secara digital pada pemesanan produk dan pembayaran. Pemesanan produk bisa dilakukan melalui website toko tersebut atau melalui platform e-commerce. Dan untuk pembayarannya dapat dilakukan melalui kartu kredit, mobile banking, atau metode pembayaran cashless lainnya. Dari sisi produk, toko organik tidak menerapkan digitalisasi. Akan tetapi dalam promosi atau pemasaran produk, toko organik sudah secara digital melalui sosial media seperti Instagram. Dan dari sisi distribusi, toko organik tidak secara digital, melainkan masih menggunakan jasa pengiriman atau distribusi pihak ketiga, seperti JNT, JNE, Si Cepat, dan lain sebagainya. Dan untuk kedepannya, kemungkinan toko organik berubah menjadi digital penuh adalah tidak mungkin, karena produk yang dijual merupakan produk fisik, seperti makanan herbal, obat herbal, di mana tidak mungkin dikonsumsi secara digital. Tetapi dalam pengiriman produknya juga tidak dapat dikirimkan melalui internet. Akan tetapi untuk hubungan antara toko organik dengan konsumen dapat dilakukan secara digital. Konsumen bisa memesan secara online dan pembayaran juga, serta pemasaran produk juga melalui internet. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, bagus. Ya, memang tidak bisa ya kalau produk fisik itu, paling tidak saat ini, itu dengan teknologi yang ada, itu bisa dikirim secara digital. Namun saya akan menambahkan ya, sebetulnya pengiriman itu memang tidak bisa digital, tetapi perkembangan pengirimannya kan bisa dipantau secara digital. Oke, kalau kalian lihat seperti JNT, JNE, Si Cepat dan semuanya itu kan mereka menyediakan nomor resi dan bisa dipantau gitu ya sampai di mana itu. Oke, terima kasih kelompok 8. Berikutnya kelompok 6. Silakan. Vincentia Alveanita, Prudencio Gracias, Raden Hanif, dan Alexandra Hela. Izin screen, Pak. Iya, silakan. Oke, kami dari kelompok 6 akan membahas bagian warung makan Baklis. Yang pertama, proses transaksi. Proses transaksi secara digital belum dilakukan secara penuh. Hal ini terkait dengan keadaan sosial. Mengapa proses transaksi belum berjalan secara penuh? Itu terkait dengan yang pertama, keadaan SDM dari pihak sosial yang ada di sekitar warung. Ada orang-orang yang belum dapat menggunakan pembayaran secara digital ini karena mereka belum mahir menggunakan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua terkait dengan ketersediaan teknologi karena keadaan keterbatasan ekonomi yang ada. Ada orang-orang yang belum melakukan transaksi secara digital karena mereka memang belum ada teknologi yang mapan untuk melakukan transaksi secara digital. Kemudian yang kedua, produk. Proses pemasaran produk belum sepenuhnya. Sebentar. Kok ini kaitannya mapan dengan teknologi digital itu mungkin bisa dijelaskan. Artinya apa? Maksudnya gimana kok? Apakah mereka tidak punya HP atau bagaimana? Iya Pak, mereka tidak punya HP untuk melakukan transaksi secara digital. Itulah mengapa proses transaksi secara digital di warung makan Baklis ini belum dilakukan secara penuh, Pak. Oke, ya terus. Kemudian produk, proses pemasaran produk belum sepenuhnya digital. Kondisi ini terkait dengan keadaan pasar.
masih ada produk yang dipasarkan secara digital. Masih ada produk yang dipasarkan tidak secara digital. Mengapa? Karena warung ini masih memiliki pelanggan offline. Contoh pelanggan offline itu seperti orang-orang yang ingin menghemat uang. Mereka tidak ingin membeli produk yang dijual di platform pengantara seperti Shopee Food, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli produk secara langsung di warung. Kemudian distribusi produk, proses distribusi produk dari produsen ke konsumen sama sekali tidak ada yang dilakukan secara digitalisasi. Proses distribusi secara digitalisasi terkhusus untuk bisnis makanan ini belum dilakukan secara digital. Mengapa? Digitalisasi itu kan mengubah sesuatu yang non-digital menjadi digital. Hal ini belum dapat dilakukan pada produk makanan warung ini karena keterbatasan teknologi sekarang ini. Yang di sisi lain, proses pengiriman datanya itu dilakukan secara digital. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, jadi kalau saya lihat ini dari pemaparan kalian ini malah sebetulnya tidak pakai teknologi ini sebetulnya. Berapa banyak tahu yang pesan ini mereka pesannya pakai apa kalau yang digital itu? Mereka proses pemesanannya Pak memang bisa pakai platform seperti Shopee Food Pak. Nah itu berapa banyak yang pesan lewat Shopee Food itu? Kalau berdasarkan informasi Pak, 75% Pak. Banyak juga. Nah ini terus terang apa yang disampaikan dengan data yang barusan ini beda banget ya kalau dilihat ini. Ya. Secara belum ini kan kesannya karena terkait keadaan sosial berarti kesannya ini malah nggak ada tidak banyak transaksi digital tapi ternyata 75% transaksi digital. Ya ini kan kontradiktif apa yang disampaikan dengan yang belakangan ini 75%. Ya. Jadi gini, kalau kalian akan menyampaikan sesuatu ya itu harus dengan data. Kalian mahasiswa ya. Jadi kalau memang 75% sudah pesan dan transaksi lewat Shopee Food, ya sampaikan saja itu. Jangan lalu mengatakan proses transaksi digital belum dapat dilakukan secara penuh. Hal ini terkait dengan keadaan sosial loh. Nah, kesannya kan malah ini masih manual gitu kan. Proses suara belum sebenarnya digitalisasi kondisi terkait dengan keadaan pasar. Kembali lagi loh. Padahal ternyata 75% sudah lewat Shopee Food. Itu sudah mayoritas itu ya. Perusahaan-perusahaan besar juga nggak bisa itu 75% lewat channel digital. Nah, jadi kalau kalian bicara itu harus disesuaikan dengan data. Jangan kalau seperti ini orang menangkapnya adalah tidak digital gitu loh. Ya. Daripada menggunakan kata-kata yang ambigu, belum dilakukan penuh, terkait kondisi sosial, sebutkan saja 75% sudah pakai Shopee Food, sisanya tidak bisa karena tidak punya HP, tidak mau beli secara online karena mungkin lokasinya dekat dan juga lebih murah kalau datang langsung dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok 4, silakan. Kelompok 4 ini adalah Clarista Audelia, Tiara Tita, Gunawan Chandra, Gregorius Yudhistira, dan Jessica Fionita. Saya share screen ya Pak. Silakan. Oke baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman semuanya. Jadi yang akan kami bahas produk perusahaan UMKM-nya adalah Hijabai Aida. Jadi untuk dari segi transaksi sendiri, ini sudah bisa dibilang 70% digital lah, karena semua transaksi yang
dari perorangan itu diprosesnya rata-rata lewat e-commerce, bisa lewat Tokped-nya ataupun Shopee-nya. Jadi bisa dibilang itu sudah 70% digital. Terus sisanya 30%-nya itu masih manual karena Hijab by ID sendiri kan nggak cuma melayani perorangan tapi juga grosir ya. Jadi untuk beberapa yang grosir mungkin pedagang-pedagang langsung datang ke sana dan ngomong langsung gitu loh. Kenapa kok pedagangnya nggak pakai Shopee atau Tokped? Karena nanti rugi di ongkir karena kan mereka ambilnya banyak. Jadi mereka mending datang langsung ke sana sama bawa mobil seperti itu. Lalu untuk dari segi pembayaran sendiri, pembayarannya sudah bisa fully digital, jadi mereka sudah bisa nerima ShopeePay, OVO, Dana, transfer lewat M-Banking, e-Banking, bahkan bisa nerima GoPay juga. Jadi untuk dari segi pembayaran sendiri sudah jauh lebih mudah. Tapi ya pembayaran manualnya juga tetap ada yang pakai uang biasa, uang ya gitulah. Lalu untuk distribusi produknya nggak bisa fully digital karena ini adalah produk fisik. Jadi masih pakai truk segala macam. Tapi kalau untuk proses update resi segala macam itu sudah bisa digital ya. Karena kalau begitu ada pesanan masuk e-commerce kan, misal orangnya mau pakai JNE kan, kalau pesanannya sudah kita ambil kan resinya otomatis keluar, kita tinggal kirim ke JNE-nya seperti itu. Jadi untuk dari distribusi produk nggak bisa fully digital, hanya saja update pengirimannya yang sudah fully digital. Terus bisa nggak 100% digital? Saya bilang nggak bisa, karena apa? Ini kembali lagi produk fisik. Tapi produk fisik itu sebetulnya bisa didigitalin, caranya pakai NFT. Dan NFT nanti kemungkinan, kalaupun berjalan lancar, itu kepakainya di metaverse, jadi di dunia digital. Tapi kalau untuk Hijab by AIDA sendiri, itu nggak tahu ya, bisa apa nggak. Soalnya kan NFT sendiri buatnya nggak gampang, dan metaverse juga belum tahu bakalan jadi apa enggak. Jadi saya berani bilang nggak bisa kalau full digital, seperti itu. Oke, baik. Menyangkut-nyangkut metaverse juga gitu ya. Pernah coba main Second Life? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Tahu ada Second Life? Nggak tahu malahan, Pak. Oke. Ketika kemarin Mark Zuckerberg itu mengumumkan metaverse, yang ada di benak saya pertama kali itu adalah, loh ini Second Life versi baru. Second Life itu metaverse sebetulnya kalau mau dilihat. Hanya mereka tidak pernah menyebut dirinya metaverse. Second Life seperti namanya itu adalah kehidupan kedua di mana Anda bisa punya kehidupan digital di situ. Ada perekonomian, ada macam-macam. Bahkan ya, kalau saya tidak salah ingat, Second Life itu sampai menyewa konsultan ekonomi. Jadi mereka itu untuk membangun sistem pasarnya menyewa konsultan. Ya, ahli ekonomi. Sayangnya udah memang Second Life ini kemudian pudar ya, tidak terlalu populer di Indonesia juga karena fully digital mungkin ya. Kalau kalian pengen tahu konsultan ekonominya itu kalau saya tidak salah ingat itu adalah Menteri Keuangannya Yunani. Ya, dan Yunani bangkrut gitu ya. Jadi tidak heran kalau Second Life juga kacau gitu. Oke. Baik, tapi ya bagus. Memang di sini tadi juga sangat detail ya, bahwa ada yang terutama untuk eceran itu retail, bisa e-commerce, tapi yang business to business gitu tidak bisa. Itu seberapa banyak tuh yang grosiran gitu? Cuman sedikit sih Pak, cuman sekitar ya katakan 30%-nya doang sih Pak. Itu 30%, tapi omsetnya mungkin di situ yang lebih besar gitu ya. Baik, terima kasih. Baik sekali. Ya, berikutnya kelompok 5, silahkan. Saya izin share screen ya, Pak. Silahkan. Ini sudah kelihatan, Pak? Enggak, sudah. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu kami mengambil MyBox untuk dijadikan bahan presentasi. Yang pertama dari MyBox itu ada transaksi. MyBox menggunakan transaksi secara digital yaitu transfer melalui ATM, ShopeePay, M-Banking, dan Internet Banking. Untuk saat ini MyBox belum masuk ke GrabFood atau GoFood sehingga tidak ada pembayaran melalui OVO dan GoPay. Terus untuk produk yang dijual MyBox itu ada agar-agar pelangi, sambal baby cumi, nasi ayam lada hitam,
serta MyBox juga menjual makanan frozen seperti sambal baby cumi. Dan berikutnya ada distribusi produk itu ada 2. Yang pertama itu biasanya beberapa pelanggan yang sudah memesan melalui pre-order tapi datang ke tempat langsung untuk membayar secara cash, dan juga ada konsumen yang untuk diminta diantarkan. Jadi yang minta diantarkan tuh MyBox menggunakan kurir pribadi. Jadi mereka tidak menggunakan JNE atau GoSend atau yang lain-lain seperti kurir-kurir yang ada di sekitar seperti JNE dan JNT. Terus untuk kesimpulannya, MyBox itu tidak dapat berubah menjadi digital secara penuh karena produk dari MyBox itu merupakan makanan. Yang dapat digitalisasi itu transaksi, tapi itu juga tidak dapat secara penuh karena konsumen ada yang datang ke tempat untuk membayar produk mereka secara cash. Serta untuk proses distribusi itu juga tidak dapat digitalisasi secara penuh karena masih ada beberapa konsumen yang datang ke tempat untuk mengambil sendiri pesanan mereka. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. MyBox ini jualannya makanan gitu ya? Ya, Pak, makanan rumahan, Pak, seperti. Saya kira tadi itu anak perusahaannya iBox yang jualan Apple, produk Apple gitu ya. Oke. Ya, ini memang kalau makanan ini kan di sini berarti ada yang pesan dikirim dan ada yang datang gitu ya, pre-order. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 10. Silakan. Ardi Cornelia, Yohanes Bosco. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, bisa diperbesar sedikit? Apa sudah terlihat, Pak? Iya, sudah, cuma kurang besar. Kurang besar ya? Di Zoom. Di Zoom. Oke, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama, yang akan kami jadikan hasil dari kerja kami adalah Gudeg Jogja Bumur. Yang pertama adalah transaksi. Ya, jika dilihat dari segi transaksi, Rumah Makan Gudeg Jogja Bumur ini telah menerapkan digitalisasi usahanya secara menyeluruh. Sebagai contoh, seperti yang terlihat di sini, Gudeg Jogja Bumur itu telah menyediakan fasilitas pembayaran transaksi secara online melalui OVO ataupun Dana. Terus saja dengan adanya fasilitas pembayaran tersebut seperti OVO atau Dana, maka akan lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Karena dengan banyaknya pilihan pembayaran, maka pelanggan akan dimudahkan. Bukan hanya itu, tapi dari segi pemesanan, Gudeg Jogja Bumur ini juga tersedia pada platform online seperti GoFood maupun GrabFood. Kemudian dari segi produk, Rumah Makan Gudeg Jogja Bumur ini tidak bisa menerapkan digitalisasi secara sepenuhnya terhadap usahanya. Karena produk fisik dari Gudeg Jogja Bumur ini tidak bisa dibuat menjadi produk digital. Hal ini disebabkan karena bidang usaha dari Gudeg Jogja Bumur itu sendiri adalah bidang food and beverage yang menghasilkan makanan ataupun minuman. Kemudian untuk distribusi produk, Rumah Makan Gudeg Jogja Bumur ini juga nggak bisa kalau menerapkan digitalisasi sepenuhnya terhadap usahanya. Karena produk fisik yang dihasilkan dari Gudeg Jogja Bumur ini kan merupakan makanan dan minuman. Tetapi walaupun memang produk fisik dari Gudeg Jogja Bumur ini tidak bisa dijadikan produk digital, pemasaran dari Gudeg Jogja Bumur ini seperti yang tadi saya jelaskan sudah melaksanakan tahap digitalisasi yang dibuktikan dengan pemasaran produk melalui platform online seperti GoFood dan GrabFood. Jika dilihat dari bentuk usahanya, menurut saya Gudeg Jogja Bumur ini memang mungkin memiliki keinginan untuk mengubah usaha bisnisnya menjadi usaha digital secara penuh, karena belakangan ini pemiliknya sempat berbicara kepada saya. Tetapi seperti yang telah dikatakan pada tabel di atas, ya
penerapan ini tidak bisa 100% digital karena kan hasil dari produk fisik dari Gudeg Jogja Bumruk itu sendiri kan makanan dan minuman, Pak, yang sudah jelas tidak mungkin apabila dijadikan sebuah produk digital. Namun bagi saya penerapan digitalisasi pada usaha Gudeg Jogja Bumruk ini tentu saja akan sangat membantu dalam hal meningkatkan profit. Terutama seperti yang saya jelaskan tadi, ada banyaknya fasilitas-fasilitas pembantu seperti fasilitas pembantu transaksi dan pemasaran seperti OVO, Dana, GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang karena makanan ya, jadi agak susah kalau akan dipasarkan dengan e-commerce secara penuh ya. Dan Anda ingat kalau kita ingat kembali materi minggu lalu, salah satu ciri khas e-commerce kan biasanya adalah jarak jauh gitu ya, bisa menjangkau berbagai. Tapi kalau makanan itu, terutama makanan yang tidak bisa diawetkan dengan mudah, jadi masalah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang terakhir untuk hari ini ya, kelompok 2, silakan. Ade Krisnawati, Gianni Songgo, Bairi, Desuna Arta, Selin Taruk, dan Swensi Neria. Izin self skill-nya, Pak. Silakan. Baik, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas kami. Yang pertama di sini ada bisnis Win Kebab. Dia menjual makanan. Transaksinya itu dilakukan sudah digital. Kenapa? Transaksi yang dilakukan oleh Win Kebab adalah menggunakan marketplace seperti Gojek atau GoFood, di mana transaksi dapat dilakukan secara online. Misalnya, pemesanannya secara online dan pembayaran tersebut juga bisa melalui via GoPay. Namun, juga dapat dilakukan dengan cash. Pengisian saldo GoPay juga termasuk transaksi digital. Maka dari itu, transaksi yang dilakukan oleh Win Kebab tersebut sudah digitalisasikan. Kemudian, barang atau produknya itu tidak digitalkan. Barang yang dijual adalah makanan. Karena makanan berupa barang fisik, maka barang yang dijual Win Kebab tidak bisa digitalkan. Barang ini mempunyai biaya tetap dan juga biaya variabel yang melekat di setiap unitnya. Kemudian untuk distribusi itu tidak digitalkan karena melakukan pengiriman secara fisik. Ketika menggunakan layanan Gojek atau GoFood maka bersifat fisik atau diantarkan secara langsung dan bertatap muka dengan pengirim dan pembeli. Oleh karena itu tidak bisa digitalkan. Nah, menurut kami, untuk UMKM ini tidak bisa sepenuhnya digitalkan karena bisnis ini menjual makanan. Maka dari itu, produk tidak dapat digitalkan dan juga distribusi tidak dapat digitalkan. Jadi, Pak, terima kasih. Oke. Ini di mana lokasinya? Ngawi ya? Iya, Pak. Oke. Wali buka. Oh, oke. Saya itu sering ke Ngawi tapi ke Sekar Alas, bukan. Siapa ini yang mengamati Win Kebab ini siapa? Saya, Pak. Oke. Rumahmu di Ngawi? Iya. Oh, kalau rumahmu ini dengan Sekar Alas jauh? Desa Sekar Alas. Oke. Iya, Pak. Oke. Saya dulu sering ke Sekar Alas sebelum pandemi itu ada apa? Acara Kebu Ketan itu. Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah datang? Iya. Itu penyelenggaranya kan teman saya. Oke. Nah, jadi terima kasih kelompok 2 ya, sudah baik. Jadi sebetulnya inilah dia kehebatan dari teknologi digital kalau mau dilihat ya. Dulu yang pertama kali saya amati pergeseran bisnis atau perubahan bisnis yang terjadi adalah ketika saya di Jakarta melewati satu gerobak makanan apa ya waktu itu, asinan atau ketoprak saya agak lupa, dan di situ ada tulisan pemesanan hubungi nomor handphone. Zaman itu belum zaman smartphone dan segala macam ya. Tahun berapa itu? Tahun 2006, 2007 itu smartphone belum banyak. Tapi handphone sudah tersebar. Ya. Tukang sayur juga. Saudara saya di kompleksnya itu punya langganan tukang sayur gitu ya.
Jadi modelnya kalau sore hari atau malam hari itu yang akan pesan sayur kirim SMS, besok tolong dibawakan apa. Dan nama pemesannya nanti tinggal tukang sayur mengemas itu dan diberitahukan besok sekian gitu ya. Dan nanti tinggal dibayar. Nah, artinya bahwa memang teknologi sudah bisa, dan itu untuk tukang sayur sudah sangat efisien. Karena apa? Dia datang ke kompleks itu, dia datang berkeliling itu sudah pasti dapat jualan kan? Ya enggak? Barang yang sudah dipesan, sudah dia siapkan. Dan waktunya sangat efisien. Karena apa? Begitu datang, serahkan, dapat uang. Ya, tidak perlu nungguin para pembelinya milih-milih, ya, tawar-menawar, ngobrol, itu enggak perlu. Oke, pesan. Gitu ya. Efisiennya juga karena begitu dia datang, itu sudah pasti ada yang beli, ya, karena sudah dipesan. Nah, saya kira ini juga bisa berlaku untuk banyak yang lain. Bahkan tadi seperti warung Bulis saja saya juga kaget gitu ya, kesannya tidak laku digitalnya ternyata 75% sudah dari channel digital. Dan dugaan saya ke depan ini tidak akan berkurang. Kenapa? Ya, UMKM yang kalian amati itu kan sudah menginvestasikan waktu, tenaga, ya, dana, pemikiran selama hampir 2 tahun ini untuk mengoptimalkan channel digital. Ya. Jadi kalau itu tiba-tiba berhenti begitu saja, rasanya kok rugi, gitu kan? Ya enggak. Dan itu nanti saya kira akan terus berlanjut, hanya mungkin intensitasnya berbeda, tekniknya berbeda. Kita tidak tahu nanti di masa depan ada teknologi apa lagi. Jadi mungkin tadi yang disampaikan ada metaverse, bisa jadi itu yang terjadi, ya, menjadi ada NFT dan segala macam, atau kalau tidak ya ditemukan teknologi untuk memindahkan produk fisik secara digital, ya, seperti di film-film fiksi gitu ya. Tapi itu ya belum terjadi, ya, masih jauh dari itu. Mungkin beberapa puluh atau ratus generasi lagi itu baru terwujud gitu ya. Oke, baik. Jadi saya harapkan dengan ini nanti kalian bisa melihat ya bagaimana teknologi itu mengubah cara berbisnis, ya, dan dalam kasus kalian tentunya itu membantu sekali UMKM untuk setidaknya itu menambah media untuk bertransaksi. Oke. Nah, hari ini topik kita itu adalah satu topik yang menjadi hantunya orang-orang akuntansi saat ini, yaitu artificial intelligence. Dalam beberapa tahun terakhir, ini mungkin sudah saya sampaikan ya, dan mungkin juga kalian sudah tahu, peminat masuk ke program studi S1 akuntansi di Atmajaya itu menurun. Bahkan seingat saya kalau tidak salah, ya, tahun ini itu pertama kali setelah sekian puluh tahun, ya, selama saya di Atmajaya bahkan, itu prodi akuntansi gagal untuk memenuhi target mahasiswa baru. Ya. Nah, tapi ini bukan dominasi dari akuntansi Atmajaya saja. Semua UGM, UI juga mengalami tren yang sama. Nah, tren ini disebabkan oleh ketakutan ya atau kekhawatiran ini adalah karena wah jangan-jangan nanti akuntansi nggak laku lagi karena apa, digantikan mesin. Nah, hari ini kita akan melihat siapa toh atau apa toh yang akan menggantikan kita, gitu ya. Oke, saya share presentasi terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini ada dua topik sebetulnya, pengetahuan dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya. Kalau kita bicara artificial intelligence, itu kita melihat mungkin banyak di film-film gitu ya. Kalau ada yang pernah nonton serinya Terminator, itu tahu ada Skynet gitu ya, yang konon katanya akan menghancurkan, di dalam film itu akan menghancurkan manusia. Mungkin ada juga yang pernah melihat trilogi The Matrix,
itu juga kurang lebih sama. Tapi itu masih fiksi. Yang tidak perlu fiksi itu kita bisa juga melihat di sekitar kita saat ini. Ada Siri, ada Google Now, ada Bixby kalau Samsung, ada kalau produknya Amazon ada Alexa, ya. Personal digital assistant yang bisa melakukan beberapa hal. Terbatas masih, tapi nanti di masa depan mungkin akan ada fungsi-fungsi lain yang bisa dilakukan. Oke, nah satu hal yang membedakan antara artificial intelligence di dalam film dengan artificial intelligence yang kita miliki saat ini itu adalah tidak adanya kesadaran, sadar akan dirinya. Kalian itu selain cerdas, itu juga punya kesadaran. Kalian itu bisa menyadari diri sendiri, bisa tahu diri sendiri, dan mesin tidak punya itu. Paling tidak saat ini. Ya. Itu yang ditakutkan itu kan pada satu saat mesin itu memiliki kesadaran, ya, consciousness. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka dikhawatirkan akan berbuat negatif. Tapi ya, itu masih fiksi, gitu ya. Lalu dari sudut pandang kecerdasan sebetulnya juga tidak cerdas-cerdas banget, gitu ya. Dari berbagai macam asisten digital, Siri, Bixby, Alexa, dan Google Now, itu yang paling cerdas itu adalah Google Now. Ya. Itu pernah dilakukan tes IQ, gitu ya. Google Now itu IQ-nya sekitar 75. Itu untuk manusia 75 itu buruk. Nah, kalau IQ kalian itu hanya 75, sangat kecil kemungkinannya lulus SMP. Ya, jadi untuk sementara ini tidak perlu dikhawatirkan. Baik. Nah, knowledge kita berangkat dari pengetahuan. Ya, jadi pada saat ini pekerjaan yang banyak di sekitar kita itu mengandalkan pengetahuan. Akuntansi itu sebetulnya pada dasarnya adalah knowledge work. Ya. Kita berurusan dengan data dan informasi, maka disebut sebagai knowledge work. Ya. Di Amerika Serikat sendiri, ya, atau ini sering juga disebut sebagai ekonomi kreatif sebetulnya, itu industri kreatif ini sudah cukup berkembang, ya, bahkan sudah mengalahkan industri ya, produk fisik. Ini, maka banyak sekali pabrik-pabrik di Amerika itu yang sudah keluar dari Amerika. Ya. Pabrik elektronik tidak ada di Amerika, sepatu, ya, Nike itu pabriknya nggak ada di Amerika dan seterusnya. Ya. Lalu juga banyak sekali organisasi perusahaan itu yang nilainya itu berdasarkan knowledge, brand, ya, reputasi maupun juga proses bisnis, bukan karena asetnya. Beberapa tahun yang lalu Google itu membeli satu perusahaan yang namanya Motorola. Motorola ini di Amerika Serikat dulu adalah produsen handphone terbesar, peralatan telekomunikasi terbesar. Yang dibeli oleh Google itu spesifik divisi handphonenya, divisi yang produksi handphone. Tapi tidak lama kemudian oleh Google, seingat saya Motorola ini hanya sempat di bawah kepemilikan Google hanya sempat meluncurkan satu handphone ya, Nexus 6. Itu kemudian dijual ke Lenovo dan itu jual rugi. Belinya berapa miliar, jualnya jauh di bawah itu. Nah, kenapa dibeli oleh Google? Google sebetulnya tidak ngincer handphonenya, ya, tetapi yang diincer itu adalah koleksi paten Motorola. Jadi ketika Motorola dijual ke Lenovo, koleksi paten Motorola itu tidak ikut dijual. Jadi paten itu benar-benar dipegang. Dan paten itu kan bukan barang yang tangible ya. Bukan barang berwujud. Paten itu adalah hak paten, ya, hak atas kekayaan intelektual. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ada data. Nah,
permasalahannya dengan pengetahuan itu, pengetahuan itu ada dua, ada tacit dan eksplisit. Eksplisit itu adalah pengetahuan yang bisa kita temui pada buku, video, poster, ya, sesuatu yang terdokumentasi. Nah, yang repot itu adalah tacit ini, tacit knowledge. Ini yang biasanya tersimpan di dalam otak kita masing-masing. Ya. Ketika dulu SMA, saya itu paling lemah di dalam pelajaran matematika. Ya. Dan itu tidak gurunya juga tidak terlalu banyak membantu. Gurunya itu pintar banget. Guru matematika saya itu pintar banget. Karena pernah dia memberikan PR, ya, kami sekelas tidak ada yang bisa. Lalu kami coba tanyakan ke guru matematika lain. Guru matematika lain nggak bisa mengerjakan. Ya, jadi lebih pintar. Nah, masalah ya, Bapak guru matematika ini kalau ditanya, Pak itu cara menyelesaikannya gimana, gitu kan? Dia hanya mana? Ya akal-akalan, dicoba-coba. Nah, beliau itu tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya, prosedur untuk menyelesaikan. Nah, itu adalah tacit knowledge beliau yang tidak bisa ditularkan atau tidak bisa diubah menjadi eksplisit. Salah satu sasaran dari sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system di setiap organisasi itu adalah mengubah tacit knowledge ini menjadi eksplisit sehingga nanti bisa dipelajari bersama. Ya. Dan knowledge ini adalah aset. Tadi Google membeli patennya Motorola, gitu ya. Bentuknya bermacam-macam, lokasinya bermacam-macam, dan situasional. Ya. Situasional. Pengetahuan yang dulu berguna, sekarang mungkin tidak berguna. Ya. Jadi ini benar-benar aset. Nah, jadi kemudian disadari bahwa terutama tacit knowledge itu melekat pada anggota organisasi. Dan anggota organisasi ini tidak mungkin selamanya berada di dalam satu organisasi. Orang pensiun, orang dipecat, orang keluar, meninggal, pindah, dan seterusnya. Tetapi pengetahuannya itu dibutuhkan. Maka bagaimana supaya pengetahuan yang sifatnya tacit tadi itu bisa didokumentasikan menjadi eksplisit, dan siapapun pemilik tacit knowledge ini ketika sudah jadi eksplisit, dia pergi, dia pindah, dia tidak ada lagi, pengetahuannya tetap tinggal. Ini yang disebut sebagai memori organisasi. Ya. Oke, nah maka kemudian knowledge management ini berupaya untuk supaya pengetahuan-pengetahuan tacit tadi itu bisa terdokumentasi dan terarsip dengan baik untuk dipelajari di masa depan. Nah, maka ini kemudian ada tahapan-tahapannya, ya, ada memperoleh pengetahuan, menyimpan, diseminasi itu, menyemai. Pengetahuan itu tidak didistribusikan istilahnya, tapi disemai seperti biji tanaman, bibit disemai, nanti tumbuh menjadi besar, ya, akan menghasilkan pengetahuan baru, diaplikasikan. Nah, bagaimana ini memperoleh pengetahuan macam-macam? Intinya adalah mendokumentasikan semua hal. Ya. Atmajaya itu tersertifikasi ISO 2000, ya, ISO 9000. Itu artinya apa? Kita punya sistem manajemen penjaminan mutu. Salah satu mantranya ISO itu adalah tulis apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis. Artinya dokumentasi. Jadi kalau ada satu kebiasaan, misalnya bagaimana sih kebiasaan kita menerima mahasiswa baru? Kebiasaannya begini. Oke, sekarang itu harus ditulis. Dibakukan dalam bentuk tertulis, dan itulah nanti yang dilakukan. Ada standar operating procedure. Lalu semua hal yang lain juga didokumentasikan. Rapat didokumentasikan, notulen didokumentasikan, dokumen juga, email dan lain sebagainya didokumentasikan. Nah, ini nanti untuk tujuannya menciptakan pengetahuan. Lalu itu disimpan, ya, ada storage-nya. Ya. Kalau di universitas, storage ini jelas sekali kelihatan. Yaitu apa? Perpustakaan. Dalam konsep modern, perpustakaan itu bukan hanya tempat koleksi buku untuk dipinjam bukunya, ya, tetapi itu adalah kumpulan dokumentasi pengetahuan. Maka skripsi disimpan di sana,
Hasil penelitian dosen disimpan di sana, gitu ya. Tulisan-tulisan disimpan di sana. Itu semua ada di arsip. Ya. Lalu bagaimana diseminasinya? Macam-macam. Ya. Ada portal, ada wiki, ada email. Ya. Biasa cara kita berkomunikasi. Lalu ada pelatihan-pelatihan. Ya. Setiap saat dosen itu ada pelatihan. Ini besok Jumat saja ada pelatihan. Ya. Hasil dari pengetahuan nanti akan ada muncul praktek-praktek baru, produk baru, bahkan mungkin pasar yang baru. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Pengetahuan itu tidak seperti barang. Kalian punya makanan, dibagi-bagi ke teman, makanannya habis. Tapi pengetahuan itu semakin sering dibagikan, semakin banyak itu dibagikan, pengetahuan tidak akan habis, malah justru akan berkembang. Ya. Orang yang menerima pengetahuan baru akan mempelajarinya, kemudian menggunakan pengetahuan itu, dan mungkin akan menemukan pengetahuan baru. Nah itu terus begitu, sehingga ilmu pengetahuan berkembang. Ya. Maka sekarang pengetahuan ini dianggap cukup kritikal, ya, cukup penting. Maka ada upaya khusus untuk menangani. Kalau Anda lihat, ya, beberapa perusahaan besar itu mereka punya sekolah sekarang, ya. Punya lembaga pelatihan, istilahnya corporate university, dan ini sudah lama. Di berbagai kementerian misalnya itu ada Diklat, pendidikan dan latihan. Pemerintah sendiri punya ada Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Di situ calon-calon pejabat negara ikut pendidikan. Dan banyak lagi yang lain. Jadi mengembangkan pengetahuan baru itu merupakan satu aktivitas yang dianggap penting. Nah, kalau kalian nanti lulus dan memilih untuk menjadi karyawan, ya, tidak semua orang kan bakat jadi wirausaha ya, seperti saya tuh nggak bakat gitu. Baik kalau kalian memilih organisasi yang atau perusahaan yang memperhatikan ini, ya, ada pelatihan berkesinambungan, ada apa istilahnya, pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan tidak harus S2 atau S3. Ya, tetapi juga pelatihan-pelatihan sesuatu yang penting, sertifikasi dan lain sebagainya. Oke, nah inilah tantangan dari knowledge management system. Sebagian besar informasi atau pengetahuan di dalam satu perusahaan itu sifatnya tidak terstruktur, 80%. Ya, email, video, basic knowledge itu 80%. Nah, oke, sebelum sampai sana. Ini tantangan. Jadi bagaimana ya 80% ini bisa menjadi terstruktur, menjadi eksplisit. Itu tantangannya. Maka Anda bisa lihat kalau di universitas ini dosen diminta untuk menulis. Baik menulis buku untuk pelajaran, ya, bahan ajar, menulis artikel, penelitian, dan seterusnya. Itu adalah upaya untuk mengubah tacit knowledge seorang dosen menjadi eksplisit. Dan nanti itu bisa dipelajari oleh mahasiswa maupun dosen yang lain. Oke, itu knowledge. Nih, artificial intelligence, apa itu? Kalau visi besarnya, ya, itu adalah mengajari komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Berbagai aktivitas yang biasa kita lakukan itu ternyata kalau dilakukan mesin tidak mudah. Ya, contoh, ambil telur, ya, dan memindahkan telur. Itu robot kesulitan. Bahkan berjalan saja itu robot kesulitan. Kalau kalian lihat, ya,
video-video mengenai robot yang bisa berjalan sendiri, itu kan susahnya minta ampun. Ya. Sulit. Dan Anda lihat bahwa bentuk robotnya itu lucu gitu ya. Aneh. Gitu kan. Nah, ternyata memang tidak mudah mengajari. Karena komputer itu tidak punya kemampuan belajar, tidak seperti manusia. Kalau kalian dari kecil, ya, itu belajar itu kalian karena punya kesadaran, punya kecerdasan sendiri, kalian bisa belajar. Tapi komputer tidak. Ya. Nah, realistisnya, ya, itu sebetulnya adalah artificial intelligence itu sebetulnya kalau dipecah-pecah, ya, itu adalah bagaimana kita membuat keputusan, ya, dengan cara memilih alternatif. Kalau Anda ingat proses pembuatan keputusan, ya, ada alternatif, pilih alternatif, jalankan, evaluasi, begitu seterusnya. Itulah yang sebetulnya dilakukan oleh artificial intelligence. Ya, contoh misalnya ini di sini contoh-contoh ya, mengenali wajah. Nah, kalian mungkin tidak tahu, tapi wajah itu punya pola. Wajah Anda itu nyamar ya pakai kumis, pakai topi, atau pakai kacamata hitam. Itu sebetulnya tidak bisa menyamarkan, kecuali kalian pakai topeng penuh. Gitu ya. Wajah kita itu ada polanya. Polanya apa? Jarak antara mata ini. Jarak antara mata ini kan ditentukan oleh tengkorak kita. Jadi meskipun kalian operasi mata untuk lebih besar atau lebih sipit, itu tidak akan berpengaruh. Karena apa? Jarak antara bola mata ini fix, kecuali kalau kalian mau ngebor tulangnya di sini. Jarak antar telinga, meskipun telinga kalian diperbesar, diperkecil, jarak antar telinga ini sudah pasti, karena ini tengkorak. Lalu ini rasio rahang ini, ya, hidung, ini semua sudah pasti. Kecuali tengkoraknya dirubah, tapi itu kan nggak mungkin. Atau ya mungkin, tapi mahal sekali. Ini. Lalu ini yang dulu proyek yang pernah saya lihat, ya, melihat hasil CT scan atau ronsen dan mengidentifikasi mana yang tidak wajar, ya, dan berbagai macam. Nah, intinya itu sebetulnya adalah kalau ada pola, ada satu pola tertentu di dalam data, komputer bisa mengidentifikasi. Nah, maka itu yang namanya kecerdasan buatan itu sebenarnya adalah identifikasi pola tersebut. Nah, ini ada berbagai macam tipe-tipe artificial intelligence, ada expert system, machine learning, ya, genetic algorithm, natural language processing, computer vision, dan robotik. Oke. Nah, jadi ini, ya, ini contoh algoritma expert system. Ini expert system yang digunakan untuk menentukan kalau orang itu mau beli mobil secara kredit diberi atau tidak. Sederhana. Pertama ditanya, ya, pendapatannya berapa? Oh, kalau pendapatannya itu di atas 50.000 boleh, ya. Tapi kalau di bawah 5.000 langsung tolak, selesai. Berikutnya, ya, punya nggak pinjaman lain? Ya, kalau ada cicilan rutin itu di bawah 10%, ya, tanya ini, tanya begitu seterusnya. Jadi mereka itu berdasarkan satu kondisi. Jadi permasalahan besar itu dipecah-pecah menjadi permasalahan kecil, ya, kemudian diselesaikan komputer satu persatu. Tapi karena komputer cepat sekali, bisa. Lalu machine learning. Nah, ini machine learning ini komputer diajari untuk mengenali pola, ya, mengenai pola data, sehingga nanti mereka bisa menentukan sendiri. Contohnya pola ini adalah bagaimana Amazon atau Netflix itu bisa memberikan saran, tonton ini saja, gitu ya. Nah, itu neural network, ya, dan seterusnya. Saya tidak akan. Ada genetic algorithm ini salah satu yang ahli di universitas kita untuk genetic algorithm itu adalah Pak Rektor itu, Pak Yoyong.
Pak Yoyong itu ahli genetik algoritma untuk bangunan tahan gempa. Jadi nanti Pak Yoyong itu ahli untuk menentukan misalnya kalau bangunan seperti ini ada berbagai macam tipe bangunan atau tipe struktur, mana yang paling tahan gempa, itu bisa ditentukan. Gitu. Natural language processing, seolah-olah komputer bisa bicara dengan kita. Ya, ada Google Translate, ini sekarang jauh lebih bagus. Ya. Ada itu tadi digital Siri, Alexa, Cortana, kalau Microsoft Google Assistant. Lalu computer vision system, ini yang digunakan untuk navigasi. Ya. Kalau kalian punya robot untuk sapu, ngepel, itu menggunakan ini ya, robotik, intelligent agents, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana sharingnya? Ya, kan? Sharingnya itu banyak sekali medianya, media sosial, video, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada learning management system seperti situs kuliah. Ya. Sekarang banyak organisasi, bahkan juga dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu, sebenarnya idenya adalah ini, knowledge itu harus di-share sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan hanya terkukung atau terbatas pada satu organisasi. Itu saja dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, cukup sekian kuliah kita hari ini, ya. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.